semuanya, perkenalkan nama saya Cici Kurnia Putri, CPNS yang saat ini bertugas di instalasi farmasi Rumah Sakit Tingkat 2 Plamonia. Di Learning Journal kali ini, aku mau sharing pengalaman selama mengikuti latar CPNS yang diselenggarakan oleh LATRI, khususnya di agenda 2 tentang bagaimana aku memahami dan mencoba menerapkan nilai dasar ASN berakhlak di instalasi farmasi. 1. Berorientasi pelayanan. Di farmasi rumah sakit, pelayanan itu bukan cuma kasih obat lalu selesai. Kita harus memastikan juga obat yang diberikan benar. Itu benar pasien, benar dosis, waktu, dan cara pemberian obat. Kemudian, memberikan edukasi yang jelas ke pasien dan tetap ramah walaupun kondisi lagi sibuk banget. Kadang, pasien datang dalam kondisi cemas atau emosi. Nah, di situ kesabaran kita diuji banget, tapi di situ pula nilai pelayanan kita diuji, di mana apakah kita akan tetap profesional dan juga empati. 2. Akuntabel. Ini penting banget loh di farmasi. Salah sedikit bisa fatal, mulai dari pengelolaan stok obat, penyimpanan sesuai standar, dokumentasi resep, dan distribusi obat. Semua harus sesuai SOP. Gak bisa asal cepat tapi salah. Di sini aku belajar bahwa tanggung jawab ASN itu real banget, bukan cuma teori di modul. 3. Kompeten. Ilmu farmasi itu berkembang terus. Ada obat baru, aturan baru, dan sistem baru. Jadi nggak bisa stuck di ilmu lama. Latar bikin aku sadar kalau ASN harus terus upgrade diri. Karena kalau kita nggak kompeten, yang dirugikan bukan cuma kita, tapi juga pasien. 4. Harmonis. Di instalasi farmasi itu kita kerja bareng dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, dan sesama rekan farmasi. Komunikasi itu kunci. Kalau ego tinggi atau gampang baper, kerja tim bisa kacau. Jadi, nilai harmonis ini penting banget biar pelayanan tetap lancar. 5. Loyal. Loyal itu bukan soal ikut atasan tanpa mikir, tapi patuh pada aturan dan kebijakan rumah sakit serta regulasi kesehatan. Sebagai ASN, kita juga harus menjaga nama baik instansi. Apa yang kita lakukan di tempat kerja mencerminkan institusi. 6. Adaptif. Nah, ini kerasa banget waktu latsar online dan juga di rumah sakit. Di latsar, kita harus adaptasi dengan sistem pembelajaran digital. Di rumah sakit, kita adaptasi dengan sistem CMS, e-resep, perubahan regulasi, bahkan situasi darurat. Dunia kesehatan itu dinamis banget, jadi adaptif itu bukan pilihan, tapi keharusan. 7. Kolaboratif. Pelayanan di rumah sakit nggak bisa jalan sendiri. Farmasi itu bagian dari sistem besar pelayanan kesehatan. Kalau komunikasi dengan dokter atau perawat nggak sinkron, bisa berdampak ke pasien. Jadi, kolaborasi itu sebenarnya menyangkut keselamatan orang. Di agenda 2 ini, kita menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus. Nah, pembelajaran sinkronus ini dilaksanakan via Zoom atau virtual meeting. Rasanya tuh campur aduk, kadang fokus banget, kadang juga harus ekstra tahan ngantuk. Tapi enaknya bisa langsung diskusi, tanya jawab, dan dapat insight dari pengajar maupun teman-teman dari instansi lain. Tantangannya, ya jaringan kadang nggak bersahabat, harus tetap on cam, dan manajemen energi biar nggak burn out. Tapi serunya, kita bisa sharing pengalaman lintas instansi, diskusi jadi lebih hidup, dan nambah relasi baru. Pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus biasanya berupa tugas mandiri, nonton video materi, baca modul, dan membuat laporan. Ini butuh banget yang namanya self-disiplin, karena nggak diawasi langsung. Jadi harus punya kesadaran sendiri buat belajar. Tapi jujur, ini bentuk banget buat melatih tanggung jawab dan manajemen waktu. Dalam agenda ini, terdapat tugas individu dan tugas kelompok yang sangat aplikatif dan menantang. Tugas individu, yaitu membuat mind mapping nilai dasar ASN berakhlak. Untuk tugas individu, kami diminta membuat mind mapping tentang nilai dasar ASN
sekedar menuliskan 7 nilai, tetapi juga memuat kata kunci dari setiap nilai, makna atau esensi nilai tersebut, dan kode etik atau perilaku yang mencerminkan masing-masing nilai. Selain tugas individu, kami juga mendapatkan tugas kelompok yang tidak kalah menantang dan juga seru. Yang pertama yaitu pembuatan video aktualisasi nilai berakhlak, di mana kami diminta membuat video aktualisasi, yaitu menampilkan contoh penerapan nilai berakhlak di unit kerja masing-masing. Dalam konteks instalasi farmasi rumah sakit, aktualisasi tersebut kami angkat, yaitu mengedukasi obat kepada pasien sebagai wujud berorientasi pelayanan dan kerjasama dengan perawat atau dokter sebagai bentuk kolaboratif. Melalui video ini, kami belajar bahwa nilai berakhlak bukan hanya teori di kelas, tapi harus terlihat nyata dalam praktik kerja sehari-hari. Tugas kelompok berikutnya adalah membuat PowerPoint analisis tentang nilai berakhlak yang masih sulit diterapkan di instansi masing-masing, di mana kami diminta untuk mengidentifikasi nilai yang paling menantang, kemudian menjelaskan faktor penyebabnya, dan memberikan solusi atau rekomendasi perbaikan. Sebagai contoh, di lingkungan rumah sakit yang dinamis, nilai seperti adaptif dan kolaboratif kadang menjadi tantangan karena perbedaan karakter, beban kerja tinggi, serta sistem yang terus berubah. Nah, melalui analisis ini, kami belajar untuk lebih reflektif dan objektif dalam melihat kondisi di tempat kerja, sekaligus berpikir solutif. Adapun pesan dan kesan saya, untuk kesan saya di mana Latsar memberikan pemahaman mendalam bahwa menjadi ASN bukan sekadar status, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas. Pesan saya, semoga Latsar terus menjadi sarana pembentukan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.